kita lanjut lagi. Sekarang pembelajaran kekuatan otot lengan. Kekuatan otot lengan, sikap jongkok, kedua kaki sedikit rapat, kedua tangan lurus dan berada di antara kedua paha di dekat lutut kalian. Ya. Kemudian telapak tangan terbuka dan menumpu pada lantai. Jadi tangan kalian itu dilekatkan di lantai. Sentuhkan paha ke bagian dalam dekat siku tangan. Angkat kedua kaki secara perlahan-lahan hingga kalian bisa melepaskan kaki kalian dari pijakan kalian atau dari lantai. Siku dapat berfungsi sebagai penahan paha. Ya, pertahankan sikap yang seperti ini selama 5-8 detik. Kalau kalian belum bisa mencapai 5-8 detik, ya kalian bisa coba untuk di bawahnya dulu. 3-5 detik saja. Dan lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Nah, seperti ini, lihat. Tangan dan paha itu saling berdekatan. Ya. Jadi tangan kalian itu dijepit oleh paha kalian. Ya, dijepit sama paha kalian. Baru kalian angkat kaki kalian dari lantai. Sekarang kekuatan otot tungkai bawah. Ya, untuk kalian ketahui dulu, tubuh kita ini memiliki dua tungkai ya nak ya, tungkai atas dan tungkai bawah. Apa itu tungkai atas? Tungkai atas itu adalah dari lengan kalian ke tangan, ya. Dari lengan ke tangan itu merupakan tungkai atas. Nah, sedangkan tungkai bawah dari paha kalian, ya, dari paha atas kalian sampai ke kaki, ya, mata kaki ini itu merupakan tungkai bawah. Jelas? Dan diulangi sekali lagi. Tungkai atas adalah lengan, ya, dari lengan sampai ke tangan. Oke, dari lengan sampai ke tangan itu merupakan tungkai atas. Tungkai bawah adalah paha bagian atas hingga ke kaki, ya, atau yang biar kalian lebih gampang mengingatnya sampai mata kaki kalian itu adalah tungkai bawah. Nah, di sini sudah dikasih clue ya, atau kasih petunjuk naik turun bangku, itu jenis latihannya. Berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk naik turun. Dia disaranin untuk pemula bangkunya jangan langsung bangku yang tinggi. Kalau kalian ada bangku yang rendah, kalian bisa coba. Setelah ada aba-aba peluit, ya, atau yang memegang stopwatch, alat penghitung waktu, naiklah ke atas bangku, kemudian turun lagi. Jadi naik langsung turun, ya, gerakannya cepat, naik langsung turun. Pada waktu melakukan turun naik, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di lantai. Tidak boleh melakukan gerakan melompat ke atas atau ke bawah. Jadi langkah kakinya itu secara beraturan ya nak ya. Bukan kalian lompat langsung dua kaki naik, dua kaki turun, tidak. Latihan ini dilakukan berulang-ulang selama 1-3 menit terus-menerus tanpa berhenti. Oke. Bagaimana cara melakukannya? Kita lihat di video yang satu ini. Tuh, lihat. Satu-satu kakinya. Naik satu, turun satu.
tidak secara bersamaan naiknya, atau turunnya juga tidak bersamaan. Jadi satu-satu kakinya itu naik turun ya. Oke. Baiklah, kita lanjut. Aktivitas daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Salah satu bentuk latihan daya tahan otot adalah latihan weight training. Ya, weight training artinya latihan beban. Bentuk-bentuk latihan daya tahan otot secara sederhana. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot lengan dan bahu. Latihan dilakukan dengan cara berjalan dengan menggunakan kedua lengan dan kedua kaki dipegang oleh salah satu atau dipegangi oleh seorang teman atau orang tua atau saudara kalian. Lakukan latihan ini berulang-ulang dan bergantian dengan teman kalian. Kalau dengan orang tua atau dengan saudara kalian tidak perlu kalian bergantian. Kalian saja, tapi tidak ada salahnya kalau orang tua kalian atau saudara kalian ikut mencoba juga. Jarak yang ditempuh itu sekitar 15-20 meter. Ya. Ini kalian sudah pernah memainkan permainan ini di SD, nak. Gerakan ini sudah pernah kalian lakukan di SD. Gerakan apa itu? Ini dia. Ini dinamakan dengan gerakan gerobak dorong. Ya, satu orang teman memegang kaki kalian dan kalian berjalan menggunakan tangan kalian. Ya. Kenapa Dedi memilih video anak kecil? Karena ini memang sudah pernah diajarkan waktu kalian ada di sekolah dasar kemarin. Ya. Kita lanjut lagi untuk daya tahan otot tungkai bawah. Ya, ingat tungkai bawah tadi apa ya? Sikap jongkok, kedua lutut ditekuk rapat, tumit dalam posisi terangkat sehingga pada bagian belakang rapat dengan betis. Lemparkan kedua tungkai ke belakang secara bersamaan, kemudian ditarik lagi kembali ke sikap jongkok. Ini gerakannya agak sedikit rumit ya, nak ya. Nah, dilemparkan tungkai ke belakang lagi, kemudian jongkok dan berdiri. Ini ada beberapa sekolah yang sudah melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang dengan latihan 2x8. Ya, 2x8 gerakan. Oke, berarti ada 16 gerakan. Gerakan ini bernama squat thrust. Ya, squat thrust. Seperti apa gerakannya? Kita akan lihat di video yang satu ini. Lihat, posisi berdiri, kedua tangan diletakkan di lantai. Ya, sejajar. Tungkai dilempar ke belakang, ditarik lagi, jadi posisi jongkok dan berdiri. Oke, sekali lagi kita coba. Tempelkan tangan, dorong, tarik, angkat. Tempel, dorong, tarik, angkat. Oke. Kita lakukan seperti itu secara
2 kali 8 gerakan. Berikutnya, aktivitas latihan daya tahan otot lengan berpasangan. Ya. Ini maksudnya berpasangan, kalian harus 2 orang melakukan ini. Duduk terlunjur berpasangan dan saling berhadapan. Kaki yang bagian depan dirapatkan, satu kaki lain di belakang, dan kedua tangan saling berpegangan. Lakukan kedua tangan ke belakang, menarik ke belakang. Lutut kedua kaki dalam posisi ditekuk. Oke. Sekarang latihan daya tahan otot lengan. Ya, tungkai atas. Di sini kasih clue naik palang tunggal. Ya, palang tunggal itu artinya hanya ada satu palang atau satu besi yang untuk digunakan. Kalau posisi tiang atau posisi palang itu tinggi, kalian bisa naik dulu ke atas bangku dan pegang dulu palang yang ada dengan telapak tangan kalian menghadap ke depan. Jadi bukan dihadapkan ke tubuh kalian ya. Jarak kedua tangan yang memegang palang tunggal adalah selebar bahu. Jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Setelah kalian memegang palang tadi, singkirkan bangku agar kalian bisa memegang palang tunggal itu secara bergantung, nak. Tangan dalam posisi lurus, ya. Setelah ada aba-aba mulai, angkat badan kalian hingga dagu melewati palang tunggal, ya. Kepala tidak boleh ditenggakkan atau jangan dianggukkan. Karena apa? Waktu kalian turun akan mengganggu pergerakan kalian dan bisa menyebabkan cedera pada dagu kalian. Selanjutnya, turunkan badan hingga kedua tangan betul-betul lurus dan badan tetap bergantung. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang, semampu kalian dulu. Kalau sudah tidak sanggup, berhenti dulu, istirahat, dan lakukan lagi. Ini adalah gerakan pull up, nak. Tuh, kenapa kaki orang ini ditekuk? Karena kondisi palangnya itu lebih rendah dari posisi badannya apabila dia rentangkan tangannya ke atas. Jadi untuk mengantisipasi itu, dia menekuk kakinya agar kakinya tidak menyentuh lantai. Oke, ditarik dan diturunkan lagi ya. Diangkat, turun, angkat, turun seperti itu. Lihat, dagunya melewati palang yang ada. Berikutnya, daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan adalah respitocardiovascular endurance, yaitu daya tahan yang berkaitan dengan pernafasan jantung dan peredaran darah kita. Latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru antara lain lari jarak jauh, berenang jarak jauh,
cross country atau lari lintas alam, fartlek, interval training, atau bentuk latihan yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai tentang interval training, ya. Interval training itu artinya jarak latihan, ya. Interval training adalah suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval-interval yang berupa masa-masa istirahat. Interval training adalah acara latihan yang penting dimasukkan dalam program latihan keseluruhan. Bentuk latihan interval training dapat berupa lari atau berenang. Ya, kalau lari tadi bisa sering disebut dengan interval running, atau untuk di olahraga renang itu biasa disebut dengan interval swimming. Beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval training antara lain, yang pertama itu lamanya latihan atau durasi latihan. Yang kedua, beban atau intensitas latihan. Yang ketiga, ulangan, ya, berulang-ulang atau repetition melakukan latihan tersebut. Yang keempat, masa istirahat atau recovery interval. Ini dilakukan setiap kalian repetisi latihan. Jadi sudah melakukan beberapa gerakan, kalian harus melakukan recovery interval dengan masa yang sama. Ya, misalnya 2 menit atau 3 menit, nanti akan